Iya, selamat pagi semuanya. Sehat-sehat selalu buat kita semua. Ini jadi saya belajar sesuatu dan saya disegarkan, ya bahkan sampai terharu-haru. Satu yang diingatkan, jadi yang biasa yang saya coba lihat adalah, atau mungkin orang lihat itu, pikul laku yang kupasang. Dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ini yang Yesus perkatakan ketika dia lupa konteksnya ya. Tapi memikulah mengajak untuk katakan belajar daripadanya, daripada Yesus, karena Yesus adalah lemah lembut, rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Di sini ada juga sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi mengenai kuk itu gambarannya itu seperti ini. Jadi jadi seperti memang lihat kayak kerbau membajak begitu ya. Kerbau membajak. Nah, seperti itulah yang kuk yang dipasang. Oh, kok nggak bisa? Nah, jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi kuk itu jadi jalan buat berdua, suatu benda untuk membaca. Kerbau, kalau dua kerbau yaitu jadi diikatkan jadi satu, dua jadi satu untuk mengerjakan satu pekerjaan. Jadi kuk yang kupasang itu ringan, karena memang ada Yesus bersama dengan saya yang untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Jadi bersama ketika saya melakukan segala aktivitas, ada Yesus bersama-sama dengan saya, dan dia menemani, dan dia memberikan inspirasi, memberikan kekuatan, memberikan nasihat, dan memberikan teguran. Itu sangat, bebannya menjadi sangat-sangat ringan, walaupun ngerasa berat ketika memikul sendiri, itu aja. Kemudian kalau yang di sini, yang berikutnya saya dapatkan, ternyata ketika belajar, seringkali belajar itu melelahkan, termasuk belajar apapun ya, apapun belajar yang kita suka. Misalkan kalau saya mempersiapkan satu pekerjaan, mempersiapkan untuk pembelajaran, capek gitu ya. Ya seperti bekerja aja. Jadi belajar belajar mempersiapkan kayak gitu, dan itu cukup menyedot energi gitu ya. Tetapi di sini belajar mengenal Yesus itu adalah sesuatu yang menyenangkan karena belajar mengenai seseorang pribadi. Dan ketika belajar dengan mempelajari seorang pribadi ini, justru yang katakan yang the truth gitu ya, yang benar itu adalah jiwaku akan mendapat ketenangan. Jadi kalau saya pribadi kalau belajar mengenai Yesus dan kemudian jiwa saya, justru pikiran saya juga makin pusing, rasanya ada sesuatu yang aneh. Jadi pagi ini mendapatkan ayat ini dan itu sangat menyenangkan. Jadi very exciting. Iya ya, diingatkan lagi, buat apa kamu belajar? Kalau kamu belajar capek-capek dan kemudian pikiranmu makin pusing dan pikiranku sendiri juga makin tidak menyenangkan untuk mengikut seorang pribadi yang begitu luar biasa. Jadi di sini saya diingatkan, ketika kamu belajar, ketika aku belajar memikul kuk yang memang Yesus pasang, dan aku belajar pada Yesus, dan karena Yesus adalah lemah lembut dan rendah hati, dan di situ aku percaya, I believe, di situ jiwaku mendapat suatu ketenangan. Jadi ini ada hal yang luar biasa yang menyenangkan buat saya. Iya ya. Jadi buat apa kalau misalnya saya belajar dalam hati tidak mendapat ketenangan jiwa, ketenangan jiwaku tidak mendapat ketenangan, di situ, wah, jadi ada salah decision yang saya buat. Jadi ada grup yang memang saya masuk di dalamnya, dan di situ ada yang katakan mencari sesuatu, ini artinya apa, ini artinya apa, ini artinya apa. Jadi di situ lelah juga gitu loh juga. Jadi maka melihat ini, oh iya ya, saya diingatkan
mempelajari, belajar mengenal seorang pribadi yang lemah lembut dan rendah hati, yaitu Yesus, itu yang membuat jiwa saya tenang. Jadi kalau tidak ada ketenangan berarti ada sesuatu yang salah apa yang saya lakukan, begitu. Oke, itu sangat exciting yang ini. Cukup sampai sini, Tuhan memberkati. Oke, kita mulai lagi dengan kita diskusi. Silakan absen di kolom chat. Oke, kita melihat bahwa pertanyaan kemarin ada 3 yang memang belum terjawab. Saya merangkumkan untuk yang berkaitan dengan, jadi gambar bulatnya gimana, kiri kanannya gimana. Jadi secara pertama yang kemarin menjadi inti dan harus dipegang selalu itu adalah contoh, misalkan N itu golongan berapa. Nah, bisa juga melihat ya oke, golongan dulu supaya golongan kan golongan 5 dilihat dari konfigurasi elektronnya. Jadi ini nomor atom 7, kemudian ini golongan 5A karena dia memiliki konfigurasi yang keluarnya adalah 2s2 2p3 begini ya, 5A. Jadi kita buat ada 5 elektron, 5. Jadi ada penjuru kiri kanan, yang penting terisi 1 dulu. Jadi fokusnya terisi 1 dulu. Mau atas dulu, mau kanan dulu, mau kiri dulu, mau bawah dulu, bebas. Jadi yang penting ini adalah 1, 1, 1, 1, 4. Satu lagi gimana? Satu lagi adalah kita masukkan ke salah satunya. Yang penting dibuat berpasangan setelah itu ya. Nah, jadi yang belum absen silakan absen ya. Udah 32, jadi kurang 30, kurang 1 lagi ya. Oke, nah ini cara membuat lambang Lewis ya, lambang Lewisnya. Jadi lambang Lewis semua penjuru diisi 1 dulu minimal, kemudian kalau misalkan ada lebih, misalkan 6, ya udah. Kalau 6 berarti ada 2 yang berpasangan ya, 2 yang berpasangan. Contoh misalkan O, kalau O 6 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi seperti itu ya. Jadi harapan ini mudah ya. Jadi kalau misalkan menanya, oh ini kenapa begini, kenapa begitu, ada pemikiran aktifan Sokratisnya, di Sokratis sudah aktif. Kemudian pertanyaan ini sudah. Kemudian yang Cl2O, ya kalau antara Cl sama O maka akan tertulis, jadinya akan terbentuk Cl2O. Nah, ini untuk yang penulisan secara umum kemarin kalau mengenai ion gitu ya. Untuk ion jadi selalu umumnya atau kayaknya mungkin 95% ya, kecuali yang asam organik yang kemarin, positif taruh depan, negatif taruh belakang. Nah, sekarang kovalen juga memiliki prinsip yang sama. Prinsip yang sama. Tapi nggak selalu juga ya. Oke, prinsip yang sama apa? Contoh misalkan ya. Berarti berkaitan sama kalau negatif itu kita pasangkan dengan ke elektronegatifan lebih tinggi. Kemudian yang di depannya adalah ke elektronegatifan yang rendah. Tapi nggak selalu ya, karena memang ada selalu perkecualian. Ini rendah. Oke, jadi kalau antara Cl sama O, yang lebih tinggi siapa? Yang lebih tinggi adalah elektronegatifan O, gitu ya, dibandingkan Cl. Maka Cl itu sering ditulis di depan dulu. Nah, sebenarnya untuk katakan O di belakang sebenarnya tidak masalah ya, karena tetap menggambarkan di dalam molekul itu kalau misalkan tertulis OCl2, di sini molekul ini ada 2 atom Cl
dan kemudian satu atom O, begitu ya. Ya, jadi semoga ini menjawab ya. Oke, kemudian yang berkaitan kovalen selalu digambar dengan lambang Lewis. Nah, tidak hanya kovalen. Kalau kovalen, yap, ya selalu bahwa dia digambarkan dengan lambang Lewis. Tapi untuk ion itu memang umumnya tidak, tapi bisa digambarkan dengan struktur Lewis juga. Contoh misalkan. Jadi untuk katakan NaCl, ini bisa digambar dengan Lewis, bisa. Jadi Na, kan kalau Na itu adalah 11, 17Cl, jadi lama-lama hafal ini ya. 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Kemudian ini 3S2, 3P5. Nah, di sini ketika dia menjadi Na+, ketika menjadi plus dan ininya hilang karena dia keluar, maka yang terdalam elektron valensinya adalah yang ini ya, yang warna hijau ya, elektron valensinya yang keluar karena 3S1-nya sudah lepas menjadi ion Na+. Di sini adalah yang dimaksud adalah Na+. Kemudian di sini elektronnya 1, jadi ada 8 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini kalau kita menggambarkan bahwa ionnya itu digambar sebagai lambang Lewis. Ini lambang Lewisnya. Sedangkan kalau Cl minusnya bagaimana? Ketika menjadi Cl minus, di sini adalah tambah 1 jadi 6, jadi keluarnya jadi 8 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Nah, ini menjadi minus. Jadi ini menggambar Lewis, lambang Lewis untuk senyawa ion. Jadi bisa, tetap bisa. Jadi silang dan titik ya, silang dan titik. Oke, jadi kalau kovalen seringnya digambar lambang Lewis ya. Kemudian perlu diingat lagi yang kemarin kita melihat adanya coba lihat lagi di halaman, dibuka bukunya halaman 147, kemudian berkaitan rumus bangun. Jadi ketika melakukan membuat rumus bangun atau di situ adalah rumus struktur. Jadi untuk membuat rumus struktur yang katakan 2 elektron yang berikatan di antara 2 atom itu digambar dengan 1 garis gitu ya. Jadi H, kemudian ini adalah 2 elektron itu digambarkan dengan 1 garis. Ini rumus struktur dari H2. Seperti itu ya, rumus bangun atau rumus struktur dari H2. Oke, selanjutnya kita melanjutkan di halaman 147. Di halaman 147. Oke, ada yang sakit ya? Don Bosco udah masuk kan? Belum ya? Masih sakit ya? Oke, nah ini nama mah udah oke ya. Cuma ngingetin jangan lupa mengganti Ciko dikasih garis minus antara 10 F ya. 10 X sama X minus F. Termasuk Farel, Ferdinand, dan Reynald, dan kemudian Brian. Nah, untuk Brian caranya adalah pakai spasi ya. 10 minus F spasi, garis miring spasi, 02 spasi, kayak gitu ya. Jadi antara garis miringnya itu harus ada spasinya. Jadi nanti makin lengkap. Jadi minta tolong perbaiki ya. Jadi untuk minggu depan kalau belum diperbaiki ini ya nanti ya gimana supaya kalian bisa memperbaiki segera. Oke. Berkaitan dengan itu saya mau lihat sekarang kita lihat halaman 147 ikatan tunggal. Jadi ada istilah ikatan tunggal, ikatan rangkap, kemudian ikatan rangkap 3. Jadi contoh yang dilakukan adalah bentar, ini kok nggak bisa tertulis. O,
Kemudian dia setelah O dengan C. O dengan C. Ini kok nggak bisa. O dengan C. Oke, kita lihat bahwa C itu adalah grup 4. Jadi saya gambarkan C, ada 4, kemudian O ada 6. Oke, yang ini katakan dipasangkan dengan 4, pasangkan 4 elektron. Nah, ini dipasangkan 2 elektron. Berarti supaya sama memiliki dipasangkannya sama, berarti ini kalikan 2, maka O-nya ada 2. Patokan yang umum yang kita bisa pelajari, jumlah atom O adalah 2, jumlah atom C 1. Jadi yang lebih banyak itu mengelilingi yang sedikit, yang banyak mengelilingi yang sedikit, mengelilingi yang sedikit, ya. Jadi kita susun C, mau O-nya taruh atas boleh, taruh bawah boleh, taruh kiri kanan juga boleh. Kemudian kita susun 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita susun. Kita pasangkan sehingga kan C-nya kan butuh 4 ya. Berarti dari O-nya didapat 2. Dipasangkan, berarti saya pindah yang ini adalah, saya pindahkan ini 2. Jadi dipasangkan 2. Yang ini, berarti ini adalah bulat, ini bulat ya. Kemudian kalau dipasangkan udah bisa disesuaikan. Setelah dipasangkan pokoknya disesuaikan aja ya, disesuaikan. Jadi sesuai dengan yang katakan, oh ini dipasangkan juga jumlahnya berapa. Kemudian C-nya itu dipasangkan 2 ya. Pasangkan 2. Jadi ketika mau digambar, jadi kalau sudah berpasangan, nah ini misalkan awalnya begini ya, ting, kemudian ini dipasangin, nah udah C-nya jadi dipasangkan 4 ya. Jadi kalau kita lihat berarti C-nya 8, kemudian O-nya juga 8, O-nya juga 8, seperti itu ya. Nah inilah kita katakan kalau ada dua pasang, berarti ada 2 pasang elektron, jadi 4 elektron, itu kita sebut dengan ikatan rangkap. Seperti itu ya. Nah, saya coba cek apakah ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, ya dibahas dulu. Iya. Ini maaf, nggak ada nama, jadi saya nggak jawab. Ini namanya, soalnya ngetiknya sama ya kayaknya. Oke, rasanya pertanyaan udah terjawab, semoga. Jadi kalau misalkan ini bisa japri, jadi saya tahu siapa yang nanya ya. Oke, di sini ada 4 pasang, ini disebut ikatan rangkap. Ikatan rangkap. Nah, di sini yang kita mau ketika membuat rumus bangun berarti yang katakan yang berikatan kita ganti dengan garis. Berarti O ada 2 garis karena ada 4 pasang, kemudian di bawahnya juga sama. Jadi terbentuklah rumus bangun atau dibilang dengan rumus struktur, gitu ya. Oke. Kemudian bagaimana untuk misalkan dengan N? Dengan N. Nah, kalau N golongannya 5. Jadi kita langsung ya. Jadi lihat tabel periodik. Jadi untuk membantu harus
Kalau misalkan ya sangat membantulah untuk katakan 96, jadi saya sampai hafal. Halaman 96. Ya tentunya ada yang belum hafal mungkin ya, jadi selalu lihat halaman 96. Jadi ini golongan 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia dipasangkan 3 ya, dipasangkan dengan 3 elektron. Jadi N, kemudian ini juga dipasangkan 3 elektron juga, sama juga. Dipasangkan dengan Oke. Dipasangkan dengan 3 elektron sama ya. Jadi kita mau lihat karena dipasangkan 3 elektron berarti saya tulis N, kemudian ini N. Untuk melambangkan beda saya pakai silang, saya ganti silang. Nah, jadinya kita pasangkan, berarti pasangin 3, pasangan 3. Ya sudah, 3. Kemudian ini hilang. Kemudian ini saya pindahkan. Silang, silang. Begitu ya. Jadi jadinya di sekitar itu ada 8, di sekitar ada 8. Maka rumus bangunnya menjadi ada 3. Ada 3 garis, begitu ya. Oke, mungkin ada pertanyaan. Oke, Pak, ikatan rangkap yang berpasangan apanya? Elektron yang dipasangkan? Ya, betul. Ikatan rangkap yang dipasangkan adalah elektronnya. Ya, benar. Yang dipasangkan adalah elektron. Karena di sini elektronnya elektron valensi yang kita selalu karena pengertian elektron valensi adalah elektron yang dipakai untuk ikatan, gitu ya. Jadi ikatan rangkap yang dipasangkan adalah elektronnya. Elektron yang perlu dipasangkan. Jadi elektron yang ada di mana? Yang ada di kulit valensi. Ya, yang terluar maksudnya, ya. Kulit valensi. Nah, kulit valensi memang agak berwarna ini. Ya, maksudnya elektron yang dimaksud adalah elektron valensi. Elektron valensi berarti elektron yang digunakan untuk berikatan. Nah, sekarang itu adalah kita namakan kovalen. Jadi kalau kita lihat selalu sumbangannya masing-masing sama menyumbangkan. Kalau N menyumbangkan 3, memasangkan 3. Kalau C sama O, C-nya memasangkan 2, O-nya memasangkan 2. Jadi totalnya 4. Kalau di sini N memasangkan 3, totalnya berarti 6. Begitu ya. Kemudian berkaitan ada yang namanya coba kita lihat, mari kita lihat halaman 148. Halaman 148. Di halaman 148 di situ ada nama ikatan kovalen koordinasi. Wah, itu apalagi, Pak? Jadi maksudnya kalau kita mau lihat struktur, kalau kita melihat atom B itu lihat di halaman 96 sambil dilihat, dia golongan 3A. Berarti dia mau nggak mau ada 3 elektron. Kemudian dia membentuk senyawa BCl3. Artinya atom Cl mengelilingi si B-nya, gitu ya. Jadi kita gambarkan titik-titik seperti ini. Gambarin. Yap. Nah, katanya ada 8, Pak. Tapi ini kok ada 6. Kita hitung jumlahnya. 1, 2, ini berarti 4, dan ini 6. Tapi di sekitar Cl ada 8. Nah, tetap masih ada perkecualian. Ya. Jadi katakan ini kalau 8 itu disebut oktet. Kalau ini adalah kurang
dari oktet. Jadi yang oktet itu adalah yang umum, yang sering terjadi, begitu ya. Nah, kemudian kita lihat NH3, N golongan 5. Jadi NH3, H-nya mengelilingi N. H, ini H, ini H. Ini jumlahnya ada 5. Oh, berarti saya tempatin yang elektronnya di atas ini adalah ke bawah, pindahin. Jadi pindah-pindah itu nggak masalah ya, itu membantu untuk kita mempelajari NH3. Jadinya kalau ini adalah sekitar N-nya 8, kemudian sekitar H-nya jadi 2, H-nya jadi 2, H-nya jadi 2. Nah sekarang antara NH3 dengan BCl3 kita mau hubungkan sehingga si B-nya itu menjadi oktet. Berarti selama masih belum oktet, itu masih bisa berikatan supaya oktet, supaya 8. Nah, saya pindahkan posisi H-nya dulu supaya ada di bawah. Ini H. Yang ini adalah begini, ini ada elektronnya 5. Jadi saya dekatkan ketiganya. Keseluruhan. Saya dekatin. Oke. Saya dekatin, kemudian berarti tinggal saya mencakup bahwa si B-nya itu katakan merangkul elektron dari N. Berarti begini, ini mah tetap, kemudian yang B-nya jadi merangkul elektron yang di N. Jadi yang dipakai bersama oleh B sama N itu adalah ini. Nah, kalau sumbangsinya itu hanya dari salah satu, itu yang kita namakan dengan ikatan kovalen koordinasi. Nah, ini nama istilahnya macam-macam. Disebut juga ikatan datif. Ya, jadi muncul istilah lagi ya. Kemudian ikatan semipolar. Oke, jadi itu istilah-istilah aja. Dan kalau kita membuat rumus bangun, jadi kita membuat rumus bangun atau rumus struktur, kita gambarkan berarti ini Cl, ini B, ini Cl, ini Cl, kemudian N, elektronnya berasal dari N ke B, dia memang dipakai bersama dengan B, sumbernya dari N. Nah, jadi rumus bangunnya menjadi seperti ini, gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan silakan. Saya intip dulu. Jadi inilah yang dikatakan koordinatif, koordinatif. Oke, ada pertanyaan lagi, Pak. Kalau dalam ikatan kovalen, unsur yang berpasangannya sama, penulisan lambang elektrovalensi sama, beda atau bebas? Jawabannya adalah bebas. Ya. Tujuan kenapa dibedakan adalah untuk dalam konteks memahami bahwa ada elektron yang dari N sebelah, dari N satu lagi bagaimana, ya. Jadi dia itu adalah bebas. Dia bebas. Kita lihat teret. Jadi elektronnya bebas ya. Jadi tidak bergantung
N-nya mau digambar bulat-bulat juga boleh, tapi dalam konteks mempelajari kita buat beda. Oke? Dalam konteks mempelajari kita buat beda. Ya. Untuk mempelajari, untuk melihat elektron ini berasal dari mana. Untuk mempelajari aja. Soalnya kalau misalkan kita lihat halaman 148, lupa itu kok sama. Kok yang Bapak kasih tahu kok beda. Nah, seperti itu. Jadi kalau dibedakan, konteksnya kita mengetahui adalah untuk konteks mempelajari ya. Karena kita nggak bisa mengasih label elektron yang super-super kecil dan itu ditentukan oleh kita gitu ya. Oke, kalau mau bertanya di apa namanya di line juga boleh. Nah, kita buat sekarang coba latihan 1 sebelum kita lanjut lagi. Nah, yaitu kita lihat berkaitan dengan halaman latihan di halaman 149. Kita lihat gambar latihan 4.3. Kemudian molekul C2H2. Sudah ada petunjuknya di sana. Yuk dibuat. Saya beri waktu 2 menit. Kemudian ya saya akan tanya-tanya. Nanti 7.34 saya nanya lagi ya. Sok silakan kerjain dulu. Oke, coba ya. Kita lihat. Coba Videla kirim ke line gambar yang sudah apa susunan-susunannya. Coba video kirim. Belum selesai, Pak. Enggak apa-apa, belum selesai enggak apa-apa. Coba kirim ya, apapun yang ada yang tergambar. Ditunggu video. Apapun aja.
Kemudian minta satu lagi untuk Renal kirim. Di line juga, ditunggu. Sorry, saya aktifkan line-nya dulu. Yang ketiga Ferdinand, ya. Coba kirimkan gambarnya dulu. Oke, pesan Fidel udah saya baca. Yuk, Ferdinand sama Renal. Oke, Renal gimana? Ferdinand ada ini? Coba Ferdinand dulu. Gambarnya seperti apa, Ferdinand? Belum bisa kok. Entah. Udah coba gimana? Ulangi. Dicoba dulu. Kalau Renal, gimana Renal? Lagi dicoba ya. Yuk, yang tergambar silakan di foto, kirim dulu ke line. Mungkin ada yang sudah mulai mencoba gambarkan rumus Lewis. Pak, jadi kalau Ya, saya udah saya kirim line gitu. ya. Coba Farel kirim ya. Oke. Ya, thank you Farel. Oke, ayo kita nunggu Farel ngirim ya. Oke, pesannya masuk dah. Oke, Ferdi sama Ferdinand udah. Ferdi kirim sama Farel kirim. Pak, bentar Pak, gambarnya ada yang salah dikit Pak. Ya, enggak apa-apa. Oke. Oke. Saya pakai gambar yang ada ya. Enggak apa-apa, maksudnya salah itu enggak apa-apa karena ada proses belajar. Tapi yang dimaksud adalah yang penting respon kita mestinya untuk mempelajarinya itu yang katakan penting. Oke. Jadi berkaitan dengan ini kita mau lihat, baiklah kita lihat ya apa yang sudah dikerjakan. Renal juga kirim set. Oke, saya ambil aja fotonya ya. Appreciate ya yang udah ngirim, thank you. Jadi di sini, oke, tunggu dulu. Oke. Berkaitan dengan ini, kita lihat.
Jadi ada kalimat di situ mengandung dua ikatan C, dua ikatan C dengan H gitu ya. Jadi kalau saya pakai kata-kata ada dua ikatan C dengan H, kemudian satu ikatan C dengan C gitu ya. Nah, untuk menggambarkannya seperti apa? Oke. Jadi di sini secara umum menggambarkan C dengan C-nya ada satu, C dengan H satu. Jadi konteks yang saya lingkari merah itu dalam proses untuk memenuhi pernyataan ini, ya, pernyataan ini. Ini juga satu C, C dan dua H seperti itu ya. Nah, memang sangat utama hal yang menjadi prioritas adalah susunannya seperti apa. Jadi C dengan C udah jelas ya. Nah, kemudian kalau H, nah bisa aja seperti ini. Kemungkinan yang pertama di sini, kemungkinan yang kedua yang ini. Ya. Sekarang kita gambar kemungkinan yang pertama. Jadi untuk C dengan C kita jadi misalkan H ini kan 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian berikatan dengan H, kemudian berikatan dengan H. Seperti itu ya. Kemudian kita lihat jumlah atomnya. Jadi di sekitarnya kita lihat di sini. Kalau yang ini berarti kalau kita buat lingkaran seperti ini jumlah elektronnya ada berapa? 1, 2, ini 4, ini 6, ini 8. Ya 8. Berarti udah benar ya. Tapi yang coba kita cek yang berikutnya. Wow, oke. Nah, ada satu yang perlu dilihat, ini adalah golongan 4A, yang H itu adalah golongan 1A. Jadi kalau malah menggambarkan 5, kekeliruan koreksi yang dilakukan di sini adalah C-nya dia mengandung 5 elektron. Harusnya adalah 4 elektron. Jadi perlu dikoreksi dulu ya. Nah, sekarang yang di sini, oke. Yang di sini juga sama. Jadi ini golongan 4A, tapi ini menuliskan elektron valensi dari 5A. Ya, itu perlu diperhatikan. Jadi ini 5 elektron, harusnya adalah 4 elektron. Nah, jadi kalau saya teruskan, jadi di sekitar di sini ada 8. Kalau kita lihat di sekitar sini ada berapa elektron? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 elektron. Ya. Jadi ketika menghitung 5 elektron, oh kan harus 8 supaya dia stabilnya atau berpasangan minimal ya. Kalau kita dipasangkan pasti masih belum mengcover ya, belum mengcover. Jadi saya coba kemungkinan yang lain adalah C, ini C, ini H, ini H. Jadi seperti yang digambarkan dari gambar yang kemungkinan yang kedua. Begitu ya. Jadi sangat penting sekali mengetahui susunannya seperti apa. Jadi ini digambarkan seperti ini. Saya langsung, nah dia sudah gambarnya sudah lingkarin, ini 2 elektron, kemudian yang ini adalah 8 elektron. Saya kok ngelingkarin 2, salah. Ngelingkarin 1 atom ya, yang dilingkari 1 atom. Kemudian ini juga sama, yang dilingkari oleh 1 atom. Yang ini dilingkari adalah 2 atom. Begitu ya. Nah, sekarang kita mau lihat. Jadi ini susunannya sudah beres. Kalau misalkan kita buat rumus bangunnya, rumus bangun atau struktur, jadi kita buat C-nya ada 3 pasang elektron antara C dengan C, ini 1 garis, ini 1 garis. Seperti itu. Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Tereret.
Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Ini ada pertanyaan lagi. Ya, untuk mempermudah harus 8, betul. Jadi ada pertanyaan, Pak, jadinya harus 8 ya? Iya. Untuk secara umum 8, H-nya tadi 2 ya. Untuk H itu 2. Oke, ada 2 pertanyaan. Pak, kalau struktur maksimal rangkap 3 bisa 4, 5? Karena itu di sekitarnya harus 8, maksudnya secara umum di luarnya itu 8 elektron, yang bisa dilakukan tuh maksimal rangka 4. Gitu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua. Lalu kalau yang koordinasi, kalau misal dari N ke H kan 1 elektron. Oke, kalau N ke B elektron, N ke B 2 elektron. Gambar panahnya tetap 1. Ya, betul. Gambar panahnya tetap 1. Karena yang gambar panah itu menggambarkan 2 elektron. Jadi baik garis ataupun panah, 1 garis, 1 panah itu menunjukkan 2 elektron, atau dengan kata lain 1 pasang elektron, 1 pasang elektron. Oke, ya. Silakan. Kalau ada yang mau mengkonfirmasi lagi, silakan. Jadi harus 8. Oke, kemarin ada yang nanya, oke nanti saya jawab ya. Oke, jadi sampai di situ ya. Semoga pertanyaannya semua terjawab. Nah, kalau ada pertanyaan lagi silakan ke Japri ya, ke line. Kalau masih ada kuota sokratifnya, tulis di sokratif. Oke, kita lihat sekarang adalah kita latihan satu lagi yang 2B. H2CO3. Coba buat susunannya dulu. Kalau yang dimaksud susunan itu adalah, kalau yang nomor 2A, itu susunannya adalah H, C, C, H. Seperti itu ya. Nah sekarang coba saya minta susunannya dulu dari nomor 2B. Silakan pikirkan dulu. Ya, kasih waktu 2 menit. Situ ada apa? Ada informasi atom-atom H terikat pada O, ya. Kemudian atom O terikat pada C. Dari kata-kata itu analisa susunannya seperti apa. Nah, nanti yang setelah 2 menit saya minta kirimkan gambar ya. Jadi ready semuanya. Jadi 51751 nanti saya minta kirim.
Oke, saya minta Brian kirimkan. Hasilnya apa aja, bebas Brian. Saya tunggu ya Brian. Halo Brian. Susunannya aja, Pak. Susunannya aja. Kemudian minta Nate untuk kirimkan. Sama Immanuel Joseph, sama Joseph. Nate sama Joseph ya. Halo Nate, halo Joseph. Halo Nate. Iya, Pak. Kirimkan ya. Sama Joseph. Halo Joseph. Ya, Pak. Ya oke, dikirimkan ya. Oke, Brian udah masuk. Nah, kalau yang sudah ketemu hasilnya, gimana susunannya, boleh dikirimkan. Jadi susunannya seperti ini. Ini udah benar. Jadi instruksinya soalnya udah masih lengkap ya, maksudnya udah ini sudah pas. Nah, oke, Farel udah dapat sepertinya. Ya, oke, betul Farel. Nah, nanti jawabannya nanti minta Farel forward ke ini ya, ke grup ya. Bentar, saya lihat dulu. Nanti tapi tunggu dulu. Oke. Jadi coba kalau yang dikirimkan, oke ada yang ngirimin, Joseph ya. Ya oke, oke sip. Tinggal pelannya dilengkapin ya nanti. Oke. Jadi susunannya saya ngikutin aja yang di situ. C yang digambar ini O katanya kan C. O terikat pada C. Oke, O-nya ada 3. Ya. Jadi kita ngelihat kalimatnya. Kemudian atom-atom O terikat pada H. H-nya ada 2. Bebas mau bawah mau ini boleh. Oke, Nate udah juga. Oke, very good Nate. Ya, udah benar juga Nate ya. Oke. Jadi di sini 4 gitu ya, 4. 1 2 3 4. Kemudian di sini ada 6. Jadi digambarkan ada 6. Ada 6, ini ada. Oke. Jadi yang bisa kita coba susun adalah yang dari ujung itu biasanya yang mempermudah ya dari ujung. Di sini udah ada 2 ya, H-nya udah 2. Berarti kalau yang O yang berikutnya yang saya lingkari dengan H itu harus 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kurang 1, 8. Saya pindahin, ini saya pindahin di sebelah kiri. Jadi saya lingkarin ini 8. Kemudian ini H, udah. Nah terus ini dilingkarin jadi 8. Berarti kita fokus yang belum dilingkarin ya. Nah, sekarang saya pakai warna hijau. Saya hitung elektron di sekitar C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, 7. Oke. Nah, caranya gimana? Kita susun supaya 8. Berarti elektron yang saya tulis angka 1, saya pindahin ke atas. Saya pindahin ke atas. Di sini jadi elektron pertama. Terus yang ini saya pindahin, saya pasangin supaya saya susun 8. 8.
Nah, oke. Saya kasih warna hijau tetap. Yang ini sudah 8. Kemudian kita cek yang atom O-nya. Atom O-nya kita cek. Nah, ini juga sudah 8. Artinya, ketika saya buat rumus strukturnya jadinya adalah di sini O ada 2 pasang ya. Di sini ada 2 pasang, 4 elektron maksudnya. Jadi kita gambarkan rangkap 2, ini C. Kemudian sisanya 2 elektron semua. Ini O, ini H. Oke, selesai ya. Coba sebentar. Coba Oke, coba Farel forward ya. Punya Farel aja. Farel forward ke grup ya. Oke, jadi di situ udah ada jawaban. Yang mana Pak? Dua-duanya atau yang terakhir aja? Yang terakhir aja. Oke. Ya, thank you Farel. Nah, di sini jadi jawabannya seperti itu ya. Nah, ini adalah penting ya. Jadi coba latih sampai di situ ada uji pemahamannya banyak. Jadi latih semua. Jadi ada uji pemahaman 9. Jadi ini sangat penting. Kalau kalau masih belum memahami, jadi nanti makin berat di berikutnya. Jadi harapan saya kalian melatih dari halaman yang ikatan latihan-latihan, semua latihan di situ kalian latih. Jadi kalau tidak, itu akibatnya makin fatal di berikut-berikutnya. Ya, nanti akan ada rumus bangun bentuk molekul. Kalau di situ belum terkuasai dalam hal ini, nanti akan mengalami kerepotan. Jadi uji pemahaman diri, silakan latih ya. Kalau ada pertanyaan, japri, kemudian di pertemuan saya akan jawab. Ya, jadi kalian feel free untuk kirimkan pertanyaan kalian gitu ya. Nanti saya akan meregulasi gimana cara menjawabnya. Jadi itu udah konsekuensi dari saya. Jadi yang penting kalian feel free untuk bertanya. Karena kalau enggak makin berat, makin numpuk, ya akhirnya nanti ya sudahlah buat apa belajar kimia. Jadi kurang lebih gitu efeknya nanti. Oke, ada pertanyaan dulu enggak? Ya enggak ada ya. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih buat pertemuannya. Sehat semuanya. Tuhan berkati. Silakan absen, kemudian bisa live. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Ya, Pak. Terima kasih. sama-sama. Mau sih Pak. Yap, sama-sama.